Selamat malam, saudara-saudari dalam Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali dalam renungan malam. You shall receive power, atau engkau akan menerima kuasa, oleh Ellen G. White, tanggal 22 Desember 2025. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut beserta segala isinya. Satu-satunya Allah yang benar yang kami sembah selalu melalui anak-Mu Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berterima kasih atas penyertaan dan perlindungan Bapa sepanjang hari dalam seluruh aktivitas dan pekerjaan kami. Pada malam ini, kami akan mendengarkan firman-Mu. Mohon kehadiran Roh Yesus Kristus dalam hati kami, sehingga kami dapat mengerti dan menghidupkan setiap firman yang kami pelajari dan dengarkan. Kami persembahkan doa ini di dalam nama Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan malam ini akan dibacakan oleh Saudara Kevin Siregar. Kepada Saudara Kevin, kami persilahkan. Dilindungi di saat pencobaan, 22 Desember. Karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Wahyu 3 ayat 10. Pertempuran terus berlangsung antara kekuatan kebaikan dan kekuatan kejahatan, antara malaikat-malaikat Allah dan malaikat-malaikat yang jatuh. Kita dikepung dari depan dan belakang, di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Konflik yang sedang kita alami adalah konflik terakhir yang akan kita alami di dunia ini. Kita sekarang berada di tengah-tengahnya. Dua pihak sedang berjuang untuk posisi tertinggi. Dalam konflik ini kita tidak bisa netral. Kita harus berdiri di satu sisi atau di sisi lain. Jika kita mengambil posisi di pihak Kristus, jika kita mengakui Dia di hadapan dunia dan perkataan dan perbuatan, kita memberikan kesaksian hidup tentang siapa yang telah kita pilih untuk dilayani dan dihormati. Pada periode penting dalam sejarah bumi ini, kita tidak boleh membiarkan siapapun dalam ketidakpastian tentang pihak mana yang kita dukung. Karena engkau menuruti firman-Ku, aku juga akan memelihara engkau dari saat pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia, untuk menguji mereka yang tinggal di bumi. Dalam ayat ini digambarkan saat pencobaan yang akan menguji mereka yang tinggal di bumi. Kita sekarang hidup di saat yang penuh cobaan ini. Tidak ada jalan keluar bagi siapapun dari konflik ini. Jika dalam hidup Anda ada sifat-sifat karakter yang cacat yang tidak Anda upayakan untuk atasi, Anda dapat yakin bahwa musuh akan berusaha untuk memanfaatkannya, karena ia mengawasi dengan waspada berusaha untuk merusak iman setiap orang. Untuk memperoleh kemenangan atas setiap serangan musuh, kita harus berpegang pada kekuatan yang berada di luar dari kita sendiri. Kita harus mempertahankan hubungan yang konstan dan hidup dengan Kristus, yang memiliki kuasa untuk memberikan kemenangan kepada setiap jiwa yang akan mempertahankan sikap iman dan kerendahan hati. Jika kita merasa cukup diri sendiri dan berpikir bahwa kita dapat terus bertindak sesuka hati, namun tetap berharap untuk akhirnya berada di pihak yang benar, kita akan mendapati bahwa kita telah melakukan kesalahan besar. Sebagai orang-orang yang berharap menerima upah kemenangan, kita harus terus maju dalam peperangan Kristen, meskipun di setiap langkah kita menghadapi perlawanan. The Review and Herald 9 Juli 1908. Terima kasih atas penata layanan Saudara Kevin. Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudari dalam Yesus Kristus, kita berada dalam konflik terakhir antara kebaikan dan kejahatan, di mana
tidak ada posisi netral. Setiap orang harus memilih di pihak mana ia berada. Apakah di pihak setan atau di pihak Yesus Kristus. Roh Nubuat di dalam manuskrip 35 tahun 1908 paragraf 10 berkata, "Tidak ada seorang pun yang dapat lolos dari konflik ini. Jika dalam hidup Anda terdapat cacat karakter yang tidak Anda upayakan untuk diatasi, yakinlah bahwa musuh akan mengambil keuntungan. Karena ia mengawasi dengan waspada, berusaha untuk merusak iman setiap orang. Kita harus menjaga hubungan yang konstan dan hidup dengan Kristus, yang memiliki kuasa untuk memberikan kemenangan kepada setiap jiwa yang akan mempertahankan sikap iman dan kerendahan hati." Kita semua terlibat dalam konflik rohani ini. Cacat karakter yang tidak diperbaiki dapat dimanfaatkan oleh musuh. Kemenangan hanya diperoleh dengan menjaga hubungan yang hidup dengan Kristus melalui iman dan kerendahan hati. Ayat inti renungan malam ini, Wahyu 3 ayat 10 berkata, "Karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan Aku, maka Aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencoba mereka yang diam di bumi." Saudara-saudari dalam Yesus Kristus, ayat ini dituliskan kepada malaikat jemaat di Philadelphia. Jemaat di Philadelphia adalah satu dari 7 jemaat di Asia Kecil. Jemaat ini dikenal setia meskipun kecil dan mengalami tekanan. Malaikat jemaat dalam Alkitab secara umum kita pahami sebagai utusan atau pemimpin rohani jemaat, yaitu orang yang bertanggung jawab menyampaikan dan menuntun jemaat. Pekabaran ini ditujukan kepada mereka dan sekaligus kepada seluruh jemaat sebagai bimbingan, penguatan, dan peneguhan iman mereka. Pekabaran disampaikan kepada mereka karena kesetiaan mereka dalam menuruti firman Yesus. Pekabaran yang sama juga diberikan kepada kita sekarang ini. Yesus menjanjikan perlindungan dari pencobaan yang akan menimpa seluruh dunia. Yesus tidak menjanjikan bahwa kita akan luput dari cobaan ini, tetapi Ia berjanji akan menjaga atau melindungi kita di tengah pencobaan tersebut. Kekuatan untuk berdiri di akhir zaman bergantung seberapa erat kita memegang firman Kristus dan iman kepadanya hari ini. Adalah kesalahan besar jika kita berpuas diri dan merasa diri cukup. Renungan malam ini, You Shall Receive Power, halaman 365, paragraf 4, berkata, "Jika kita merasa cukup diri sendiri dan berpikir bahwa kita dapat terus bertindak sesuka hati, namun tetap berharap untuk akhirnya berada di pihak yang benar, kita akan mendapati bahwa kita telah melakukan kesalahan besar. Sebagai orang-orang yang berharap menerima upah kemenangan, kita harus terus maju dalam peperangan Kristen, meskipun di setiap langkah kita menghadapi perlawanan. Oleh sebab itu, kita dinasihati oleh Yesus, sebagaimana di dalam Wahyu 3 ayat 11. "Aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu." Saudara-saudari dalam Yesus Kristus, setan bekerja untuk melemahkan dan menghancurkan iman kita menjelang kedatangan Yesus yang kedua kali. Kita berada di zaman di mana kesengsaraan yang belum pernah dilihat dunia akan terjadi, sebab Ia tahu bahwa waktunya tinggal sedikit. Marilah kita pegang apa yang ada pada kita, yaitu iman kita kepada Yesus. Kita akan aman dalam perlindungannya
dan tidak ada seorang pun yang akan mengambil mahkota kita. Kiranya renungan malam ini membawa pembaharuan bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih atas firman yang sudah kami dengarkan malam ini. Tolong kami agar senantiasa menuruti firman-Mu dan iman kami tetap teguh kepadamu, sehingga kami terlindung dari pencobaan dan bersedia menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali. Oleh sebab itu ya Bapa, kami mohon karuniakan Roh Yesus Kristus dalam hati kami, agar karakter kami diubahkan menjadi sama dengan karakter Yesus. Biarlah kami dapat menuruti kehendak-Mu dan nama-Mu saja kami puji dan muliakan. Banyak dosa dan pelanggaran yang kami lakukan, ya Bapa. Mohon ampuni kami. Kami persembahkan doa ini hanya melalui Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.